Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kita yang kesekian kalinya ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sebuah pergerakan atau yang dalam bahasa kita sering kita tengarai dengan yang namanya mobilitas. Nah, tentunya kali ini saya akan membahas bagaimana mobilitas sosial itu. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau pergerakan manusia atau kelompok manusia dari sebuah tempat ke tempat yang lain atau dari sebuah status ke status yang lain. Itu yang kita sebut dengan mobilitas sosial. Nah, kemudian mobilitas sosial ini bisa saya menjelaskan bahwa mobilitas itu ada yang perpindahannya itu naik dari satu status ke status yang lain, naik begini seperti stair gitu, dari sebuah tangga gitu, atau dia turun dari atas ke bawah kayak orang naik angkot kemudian turun. Nah, itu sebuah perubahan status. Kemudian ada juga perubahan status yang hanya ke samping saja, atau ke depan, atau ke belakang, atau ke kanan, atau ke kiri. Nah, perubahan status yang seperti ini itu kita sebut dengan mobilitas sosial. Kemudian di pembahasan mobilitas sosial ini saya sedikit membedakan. Ada mobilitas yang terjadi secara horizontal, yaitu perpindahan seseorang itu karena pergerakannya. Misal rumah saya itu di Singosari, kemudian tempat saya mengajar itu di Lawang. Artinya apa? Ketika saya dari Singosari menuju ke Lawang, itu saya mengalami mobilitas ya, dari Singosari menuju ke Lawang. Itu ada mobilitas, ada sebuah perpindahan atau sebuah perubahan tempat. Kemudian ada juga mobilitas yang terjadi, mungkin orang itu berpindah agama karena sebuah pernikahan, dia pindah agama dari agama yang awal menuju agama yang baru. Nah, itu juga merupakan bagian dari mobilitas. Jadi saya sudah bilang ya tempat. Kemudian ada tadi saya bilang agama. Kemudian ada lagi saya itu kalau siang begini, ya saya ini bekerja sebagai pendidik, sebagai pengajar. Tapi ketika sudah mulai sore, over jamnya di sekolah, maka saya sudah melakukan aktivitas yang berbeda. Saya tidak lagi mengajar, mungkin saya bisa ke desa untuk beli kopi, kemudian kopinya saya gorengkan, kemudian saya kemasi, gitu ya. Itu menjadi hal yang berbeda lagi. Itu adalah mobilitas. Tapi mobilitas tadi yang saya lakukan adalah mobilitas di bidang pekerjaan. Nah, itu semua yang saya contohkan tadi adalah mobilitas yang horizontal. Nah, kemudian yang kedua, saya akan bercerita tentang mobilitas yang vertikal, yang naik dari bawah ke atas atau yang turun dari atas ke bawah. Mobilitas yang saya maksud ini, atau perpindahan orang tadi, atau perpindahan status orang tadi ini, itu terjadi seperti itu. Ya, saya contohkan sekarang yang naik dulu.
yang gampang, yang semua orang mungkin sudah mengetahui. Perbedaan status orang yang dulunya tidak tinggi sekarang menjadi tinggi. Saya contohkan, siapa yang tidak kenal sama Pak Joko Widodo? Pak Joko Widodo itu beberapa tahun yang lalu dia adalah seorang wali kota. Kemudian setelah dari wali kota, dia menjadi seorang gubernur. Nah, setelah menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang presiden. Artinya apa? Di sini yang namanya Pak Joko Widodo itu mengalami sebuah perubahan status yang dari status yang ada di bawah menuju ke status yang ada di atas. Oke. Nah, ini perubahan status gitu ya, perubahan status yang vertikal, yang dari bawah ke atas. Nah, kemudian karena perbedaan status yang dari bawah ke atas tadi, ini dalam ilmu sosial biasanya orang lebih senang dengan istilah social climbing. Orang menyebutkan dengan istilah social climbing. Artinya apa? Peningkatan status atau perubahan status dari status yang rendah kepada status yang lebih tinggi. Yang saya contohkan seperti Pak Jokowi tadi. Itu perubahan status. Nah, kemudian ada perubahan status tadi yang tidak dari bawah ke atas, tapi sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, perpindahan status yang dari atas ke bawah ini adalah perpindahan status yang disebut dengan perpindahan status social sinking. Social sinking. Nah, social sinking ini adalah perubahan status dari status yang tinggi kepada status yang lebih rendah. Misal, ini yang sudah saya contohkan yang sudah lampau. Pak SBY itu pernah jadi presiden. Presiden adalah puncak jabatan. Nah, kemudian setelah 2 periode beliau menjabat sebagai presiden, dia nggak bisa menjalankan untuk ketiga kalinya. Maka dia otomatis menempati status yang tidak lebih tinggi dari presiden, turun. Nah, sekarang beliau menjadi ketua partai. Karena kalau memimpin negara ini, semua orang dipimpin, kalau partai hanya orang yang seafiliasi saja. Yang satu partai saja. Nah, maka di sini beliau mengalami status yang disebut dengan social sinking. Turun. Oke. Kemudian mobilitas yang ketiga, ini yang jarang mungkin orang menyampaikan, jarang, tapi saya mencoba menyampaikan, yaitu ada status yang tidak datar, tidak vertikal, tapi miring begini. Nah, yang miring begini itu saya menyebutkan sebagai perpindahan status atau perubahan status yang diagonal. Oke ya. Karena ini saya sebutkan tadi diagonal, maka posnya seperti ini. Nah, diagonal seperti ini, yang sebagian naik atau sebagian turun, gitu ya. Jadi ada diagonal naik, ada diagonal turun. Saya mencontohkan begini. Ketika status seseorang itu naik, tapi tidak diikuti dengan haknya, ya. Statusnya naik, tetapi tidak diikuti dengan haknya, nggak linear. Nah, perpindahan yang tidak linear itu yang kita sebut dengan perpindahan yang diagonal. Jadi ada orang yang mengatakan perpindahan diagonal itu penggaweannya tambah, pekerjaannya bertambah, tetapi haknya tidak bertambah. Itu yang dikatakan yang diagonal. Nah, itu yang diagonal ke atas, gitu ya. Statusnya naik, tapi tidak diikuti dengan haknya. Kalau yang turun sebaliknya, statusnya itu turun, tapi nggak diikuti dengan haknya. Nah, itu yang dikatakan dengan perubahan status yang diagonal. Oke. Jadi mobilitas itu saya bisa menyimpulkan bahwa di sini ada 3 macam mobilitas
Yang pertama adalah yang horizontal tadi, yang kedua adalah yang vertikal, yang ketiga adalah yang diagonal. Oke, mungkin di pertemuan kali ini itu yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.